Bapak Ibu sekalian, semua saudara kasih dalam Tuhan, baik di Zoom maupun di YouTube. Puji Tuhan, Shalom semuanya. Selamat sore, selamat petang. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa dari Kristus Raja Surabaya, di mana sore hari ini kita tarik tema yang berjudul Hidupku Sepenuhnya Karena Percaya. Nah, inilah suatu iman di mana kita sebagai orang percaya berikan sungguh-sungguh bahwa kita benar-benar adalah ciptaannya, di mana kita dibentuk, kita disempurnakan oleh Tuhan sendiri. Dan sore hari ini kita dilayani oleh Bapak Cendana dari pembicara BPK. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena perlindungan-Mu, karena kasih anugerah-Mu yang senantiasa melimpahkan dalam kehidupan kami, baik dalam kami pribadi, keluarga, seluruh daripada aktivitas kami. Kami percayakan Tuhan, karena Engkau setia melindungi sampai saat malam hari ini, karena semua itu adalah anugerah-Mu. Ketika kami memuji, ketika kami belajar Tuhan, ketika mau mendalami dalam firman-Mu, maka Engkau berbicara dalam hati kami. Mari bentuk kami ya Tuhan. Karena kami lakukan ini, karena kami sungguh-sungguh percaya akan firman-Mu, percaya akan mujizat-Mu, percaya akan kuasa daripada Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami pribadi. Mari barakan Roh Kudus di tengah-tengah kami, ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu untuk kami boleh belajar, menerima akan kasih karunia-Mu, dan juga puji-pujian kami sebagai persembahan yang harum untuk kami berikan kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang bisa hadir untuk malam hari ini, baik dalam Zoom maupun YouTube. Berkati kami, keluarga kami ya Tuhan semuanya, sehingga kami memperoleh sukacita dan kami memperoleh kasih daripada Engkau yang lebih daripada segala-galanya. Tuhan, kami serahkan untuk waktu persekutuan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak untuk kasih kemurahan, untuk darah Yesus yang dengan berlimpah Engkau curahkan atas kami semua. Sehingga semua ada dalam kekudusan, berkat dan perlindungan-Mu. Terima kasih para kudus berdoa bagi kami dan berdoa bersama kami. Dan para malaikat menjaga, melindungi, serta memancarkan terang ilahi. Sehingga segala kegelapan disingkirkan. Dan hanya Allah Roh Kudus satu-satu yang memiliki memimpin kami. Sehingga rencana kehendak-Mu ya Allah yang sempurna yang terjadi atas kami. Berkaryalah Allah Roh Kudus, bersabdalah melalui hamba-Mu ini, dan semua hanya bagi kemuliaan Allah dan keselamatan kami umat manusia. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Senang boleh berjumpa kembali malam hari ini, meskipun hanya lewat Zoom meeting. Sudah lama kita tidak berjumpa. Tema yang diberikan kepada saya adalah hidupku sepenuhnya adalah karena percaya. Jadi kita renungkan kembali hal ini dalam kehidupan kita. Seperti Santo Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, di sana dengan jelas Paulus berkata, sebab hidup kami adalah karena percaya, bukan karena melihat. Paulus dengan jelas di sana mengatakan sebab hidup kami adalah karena percaya, bukan karena melihat. Banyak orang dalam menjalani hidup hanya berdasarkan karena melihat. Melihat saat ini, maka ketika semua keadaannya baik, keuangan cukup, keluarga baik, semuanya baik, maka dia merasa senang.
dia merasa happy. Tapi apa yang terjadi ketika ada persoalan, ketika ada permasalahan, dan ternyata permasalahan itu lebih besar dari kemampuannya untuk bisa mengatasi, maka yang terjadi karena dia tidak bisa melihat jalan keluar, dia tidak tahu penyelesaiannya nanti bagaimana, hidupnya menjadi khawatir, hidupnya penuh dengan segala ketakutan, stres, tidur tidak bisa nyenyak, sepanjang hari hanya fokus kepada masalah, dan semakin dipikirkan masalahnya menjadi semakin mengerikan, masalahnya menjadi raksasa yang sangat menakutkan, dan dirinya menjadi semakin kecil. Sehingga apa yang terjadi, Allah di dalam hidupnya juga menjadi kecil. Duh, kok bisa? Iya. Buktinya adalah ketika dia hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam ketakutan, itu menunjukkan dia tidak percaya bahwa Allah yang sudah menjadi Bapaknya mampu menolong dia. Dan ketidakpercayaan itu tercermin di dalam sikapnya, yaitu hidup di dalam ketakutan. Dan ini yang benar-benar perlu kita renungkan sebagai seorang Kristiani. Kalau hidup kita masih hanya sekedar bersandar kepada melihat, bukan karena percaya, berarti kita ini adalah orang Kristiani yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena oleh rahmat baptis, saat pembaptisan, ada satu sisi ilahi yang Allah berikan untuk boleh kita miliki dan jalani. Di mana kita diharapkan setelah pembaptisan, kita tidak hidup di dalam segala keterbatasan manusiawi. Karena oleh rahmat baptis, ketidakterbatasan Allah diberikan untuk boleh terjadi dalam hidup kita. Dan untuk bisa mengalami itu semua, ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu percaya. Karena tanpa adanya kepercayaan, maka semua sisi-sisi ilahi ini justru tidak terjadi dalam hidup kita. Berapa banyak orang-orang Kristiani yang ketika ditanya apakah dia percaya kepada Allah, percaya. Apakah dia percaya bahwa Allah itu maha segalanya, maha kuasa, maha baik, dan segalanya? Percaya. Tapi ketika ada persoalan permasalahan menghampiri, ketika sudah berdoa dan belum melihat pertolongan Allah, mulai melihat kiri kanan, mulai mencari penolong yang lain, entah itu ke orang pinter atau ke yang lain-lain, dan itu sangat-sangat menyedihkan. Itu menunjukkan bahwa hidupnya tidak benar-benar percaya kepada Allahnya. Mari kita renungkan kembali. Ada dua penekanan besar untuk kita bisa hidup karena percaya sepenuhnya. Hidupku karena percaya, bukan karena melihat, maka ada dua hal besar. Yaitu pertama, mengetahui. Yang kedua adalah mengalami. Ketika dua sisi ini terjadi, maka percaya, iman percayanya akan mulai bertumbuh. Ini adalah satu proses. Satu proses yang harus dijalani oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Iman percaya ini dimulai dengan percaya kepada rahmat penebusan Kristus. Percaya bahwa Yesus sudah mati di salib untuk menebus dosaku. Dan untuk aku bisa mengalami penebusan itu, maka ungkapan iman percayaku adalah aku benar-benar bertobat, aku benar-benar menyesali dosaku, dan aku datang kepada Yesus untuk boleh menerima keselamatan ini. Dan iman percaya ini diwujudkan dalam tindakan dengan dibaptis. Itu adalah hidup karena percaya awal dari seorang Kristiani. Ketika kita melakukan ini, maka pintu terbuka selebar-lebarnya, di mana sisi ilahi Allah, segala yang Dia janjikan benar-benar disediakan untuk terjadi dalam hidup kita.
Baik ketika kita hidup di dunia ini, bahkan nanti sampai di kekekalan. Segala janji-janji Tuhan diberikan untuk boleh terjadi dalam hidup kita. Tetapi sayangnya, ada sebagian anak-anak Allah yang tidak mengalami hal ini. Karena hidupnya tidak disandarkan kepada percaya, tetapi hidupnya disandarkan kepada melihat. Sama dengan mereka yang belum dibaptis. Dan itu satu kerugian besar bagi kita. Kalau kita masih menjalani hidup seperti itu. Maka bagaimana agar aku bisa menjalani hidup benar-benar sepenuhnya percaya. Apapun yang terjadi, aku mempercayai Allah. Bahwa Allah benar-benar Allah yang telah menjadi Bapa yang sungguh mencintai aku. Untuk itu berarti kita harus tahu dulu siapa Allah. Kita harus tahu dulu siapa Allah yang telah menjadi Bapa kita. Kita harus tahu dulu siapa Yesus. Allah yang menjadi manusia, yang sudah mati di salib untuk kita. Ketika kita tidak mengetahui ini, kita tetap akan hidup di dalam kekhawatiran. Kita hidup di dalam ketidakpercayaan. Kita hidup terus-menerus meragukan kasih Allah, meragukan kuasa Allah, meragukan janji-janji Allah. Dan itu kerugian besar. Karena kasih Allah sungguh nyata. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 telah dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita yang sudah percaya, dan kita buktikan kepercayaan kita dengan bertobat dan dibaptis, maka kita memperoleh jaminan hidup kekal. Dan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus Allah. Roh Allah diberikan tinggal dalam diri kita dengan satu tujuan, untuk memimpin hidup kita, agar segala janji-janji yang Allah berikan benar-benar terjadi dalam hidup kita. Sudahkah kita mempercayai hal ini? Maka untuk itu pertama-tama kita harus tahu. Kita harus tahu Allah Tritunggal yang sungguh mengasihi kita. Dia adalah Allah Sang Pencipta. Kita tahu itu di kitab Kejadian, dengan berfirman semuanya terjadi. Allah adalah Allah Sang Pencipta. Allah juga Allah Sang Pemberi hidup. Semua kehidupan ini berasal dari Allah. Karena Allah adalah Sang kehidupan itu sendiri. Sehingga semua kehidupan berasal dari Allah. Dan Allah adalah Sang Pemelihara. Apa yang Dia sudah ciptakan, apa yang Dia sudah berikan satu kehidupan, Allah akan memeliharanya. Dan Allah adalah Allah yang maha hadir. Dia hadir di mana-mana. Dia juga hadir bersama-sama dengan kita. Dan Allah yang semacam ini adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa. Dia juga Allah yang maha adil. Allah yang maha benar. Allah yang maha kudus dan mulia. Dan masih banyak hal-hal tentang Allah ini terungkap semua di dalam Alkitab. Semuanya tercantum di dalam Alkitab. Kalau kita ingin mengetahui Allah Tritunggal ini, kita harus mau sediakan waktu untuk membaca firman-Nya, untuk merenungkannya, sehingga akhirnya kita tahu, oh aku punya Allah seperti ini. Sehingga saat kita melihat diri kita dengan segala keterbatasan, dan kita melihat Allah dengan ketidakterbatasannya, kita boleh datang kepada Allah untuk minta agar kelemahan kekurangan kita bisa diatasi dengan ketidakterbatasan Allah. Karena Yesus sendiri dengan jelas mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Maka kalau kita hidup di dalam keterbatasan kita, oleh rahmat baptis, sekarang ada sisi ilahi, yaitu ketidakterbatasan untuk boleh terjadi dalam hidup kita. Sehingga kalau kita kekurangan hikmat karena pengetahuan kita terbatas,
Firman Allah di Yakobus dengan jelas mengatakan, mintalah hikmat itu kepada Allah. Karena dia adalah Allah sang hikmat kebijaksanaan. Ketika kita mengalami sakit penyakit karena kelemahan jasmani ataupun juga sakit karena jiwa, datang kepada Tuhan. Kenapa? Firman-Nya dengan jelas mengatakan bahwa Allah adalah Allah sang penyembuh. Itu di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru firman Allah mengatakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kamu sudah disembuhkan. Artinya sakit kita sudah ditanggung oleh bilur Kristus saat disalib. Sehingga saat kita mengalami kekurangan-kekurangan, kita boleh datang minta agar kelimpahan Tuhan itu terjadi. Dan untuk itu kita harus tahu lebih dulu. Dia adalah Allah sang kasih. Artinya bahwa benar-benar Allah ingin memberikan yang terbaik untuk terjadi dalam hidup kita. Dan masih banyak sebutan-sebutan dan yang menunjukkan kemampuan Allah. Tanpa kita mengetahui ini, kita tidak akan bisa mempercayai Allah. Tapi tidak cukup hanya tahu. Dari tahu, kita perlu melangkah dengan iman percaya sampai kita mengalami. Sehingga sampai titik seperti ini, bahkan sebesar apapun masalah, masalah itu tidak lagi akan mengerikan. Kenapa? Karena iman percaya itu benar-benar sudah bertumbuh sepenuhnya. Tidak lagi pernah meragukan Allah. Dan malam hari ini kita akan melihat satu contoh yang sungguh sangat nyata. Dari Mazmur 13. Penulis Mazmur ini adalah Daud. Mazmur yang sangat pendek, tetapi kita bisa melihat bagaimana Daud adalah seorang yang benar-benar hidupnya adalah karena percaya. Kita baca bersama-sama Mazmur 13 untuk memimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Kita berhenti sejenak. Di ayat 2 dan 3 mencerminkan bagaimana Daud hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam kesedihan. Karena apa? Karena ada musuh-musuh yang sedang menindas hidup Daud. Daud tidak sedang hidup di dalam sukacita. Daud tidak hidup di dalam keadaan happy. Tapi Daud sedang mengalami satu masalah. Tolong ayat itu tetap ditayangkan. Di sana dengan jelas kita bisa melihat bagaimana di dalam dua ayat ini mencerminkan Daud sedang mengalami satu masalah yang besar. Masalah yang tidak bisa diatasi oleh dirinya sendiri. Masalah yang menimbulkan kekhawatiran di dalam hidupnya. Masalah yang membuat hatinya sedih sehingga dia datang kepada Allah. Bahkan dia sampai mengatakan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Ini berarti masalah yang sedang dihadapi Daud bukan 1-2 hari. Bukan 1-2 minggu, pasti cukup lama. Sehingga Daud berseru kepada Allah. Sama setiap kita juga pasti pernah punya masalah. Tetapi malam hari ini kita akan belajar dari Daud. Bagaimana kita bisa menjalani hidup tetap percaya sepenuhnya kepada Allah dalam keadaan apapun, termasuk ketika persoalan permasalahan menghinggapi hidup kita. Seperti Daud, ternyata penyebab kekhawatiran Daud, penyebab Daud merasa sedih adalah karena ada musuh yang menindas dia. Dan apa yang Daud minta? Daud tidak cari penolong lain.
Daud tidak berkompromi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Tapi Daud datang kepada Allah. Daud minta kepada Allah apa yang dia minta. Kita baca di dalam ayat 4. Di situ dikatakan, pandanglah kiranya. Jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Daud minta supaya Allah memandang kepada dia. Allah tidak memalingkan diri dari Daud. Supaya Allah mau memperhatikan Daud. Dan Daud minta supaya Allah menjawab doanya. Maka hal yang sama dalam menjalani hidup sehari-hari. Kita harus punya relasi dengan Allah. Kita punya relasi yang intim. Sehingga ketika ada satu saat permasalahan menimpa hidup kita tidak tahu jalan keluar. Kita bisa datang kepada Allah dan kita minta jawaban itu. Tapi bagaimana kita bisa mendengar atau mengalami jawaban Tuhan kalau kita tidak pernah punya relasi? Karena kalau kita tidak punya relasi, pada saat Allah menjawab, belum tentu orang tersebut percaya. Bisa-bisa dia berpikir lagi, iya kalau jawaban ini benar, kalau tidak. Sehingga bahkan sia-sialah jawaban yang dia sudah terima dari Allah. Di sini kita bisa belajar. Benar-benar perlu punya relasi. Datang kepada Allah. Seperti Daud benar-benar minta jawaban kepada Allah. Bahkan kemudian ada satu permintaan Daud, yaitu buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Saudara, kenapa Daud tidak minta kepada Allah supaya dia diberi kemenangan? Kenapa Daud tidak minta kepada Allah supaya dia diselamatkan dari musuh-musuhnya? Kenapa justru Daud minta, Tuhan buat mataku bercahaya? Pada saat apa mata kita bercahaya? Mata kita bercahaya pada saat kita mengalami sukacita. Tidak hanya bibir kita yang tersenyum, mata kita pun ikut tersenyum. Coba perhatikan, pada saat engkau melihat ada seorang anak kecil yang lucu. Anak kecil yang lucu itu sedang bermain-main. Saat kita melihat apa yang terjadi, kita ikut tersenyum, mata kita ikut bercahaya, berbinar-binar. Itu menunjukkan ada satu sukacita. Daud minta supaya matanya dibuat bercahaya. Kenapa? Karena orang yang punya masalah, yang sering terjadi adalah itu tercermin di dalam sikap hidupnya. Tercermin di dalam pandangan matanya. Orang yang mengalami hidup dengan tekanan yang berat, matanya akan menjadi sayu. Kepalanya menunduk tanpa sadar, bahkan mungkin badannya juga membungkuk. Berjalannya pun gontai, seperti tidak lagi punya tenaga. Sehingga orang melihat pun sudah tahu bahwa dia sedang putus asa. Maka Daud tidak mau musuh-musuhnya melihat dia seperti itu. Daud ingin supaya Tuhan memberikan kepada dia mata yang bercahaya. Bagaimana mungkin? Padahal hatinya sedang sedih. Sedangkan dirinya sendiri hidup di dalam kekhawatiran. Daud tahu bahwa dia tidak mampu dengan kekuatannya sendiri. Karena kalau hanya mengandalkan diri sendiri, jelas kekhawatirannya itu pasti akan tercermin. Maka dia datang kepada Allah, dia minta
bagian yang dia tidak bisa lakukan, dia percaya Allah mampu melakukannya. Maka dia datang dan dia minta supaya Tuhan buat mataku bercahaya. Kenapa? Karena mata yang bercahaya adalah menunjukkan orang itu punya pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan, matanya tidak akan pernah bisa bercahaya. Matanya akan sayu. Matanya akan penuh dengan segala kekhawatiran dan ketakutan. Dan itu adalah orang yang tidak mencerminkan dirinya percaya kepada Allah. Maka sama, ketika kita punya kesulitan, belajar dari Daud yang mempercayai Allah dalam seluruh sisi hidupnya, minta, Tuhan buat mataku bercahaya supaya aku tidak tertidur dan mati. Karena orang yang putus asa, mata sayu, kepala menunduk, berjalan gontai, tidak punya tenaga, akhirnya apa? Malas kemana-mana. Hanya meringkuk di ranjang. Tidur terus maunya sepanjang hari. Tapi ternyata tidurnya juga tidak bisa nyenyak. Maka Daud mengatakan kalau itu diteruskan bisa kepada kematian. Dimulai dari kematian rohani sampai akhirnya bahkan mungkin mengalami kematian jasmani, yaitu dibunuh oleh musuhnya. Maka Daud tidak mau itu. Dia minta kepada Tuhan untuk memampukan dia. Hal yang sama, kalau kita punya masalah, jangan menyerah. Jangan putus asa. Karena kita masih punya Bapa yang maha segalanya. Itu cerminan seseorang yang percaya kepada Bapaknya. Dan kita lihat, kenapa Daud tidak minta kemenangan? Kenapa Daud tidak minta untuk diselamatkan? Ternyata jawabannya ada di dalam ayat selanjutnya. Ayat 13, Mazmur 13 ayat 5 dan 6 kita baca. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Bayangkan. Ayat 5 dan 6 adalah sesuatu yang justru bertolak belakang dengan ayat-ayat awal, ayat 1 dan 2. Bagaimana bisa Daud di ayat 2 dan 3 mencerminkan dia mengalami kekhawatiran terus-menerus. Dia mengalami kesedihan yang cukup lama. Karena dia merasa Tuhan meninggalkan dia. Tuhan belum menjawab dia. Bagaimana bisa di ayat 6 yang terakhir Daud mengatakan, aku mau menyanyi untuk Tuhan. Ingat, dia dalam keadaan sedih loh. Dia dalam keadaan khawatir. Artinya adalah jangan menyerah dengan segala tekanan permasalahan yang yang sedang terjadi dalam hidup. Tetapi ambil sikap kebalikannya. Karena aku punya Tuhan, itu tercermin di dalam ayat 5. Aku percaya kepada kasih setiamu. Ini ungkapan iman percaya Daud. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Daud percaya keselamatan yang Tuhan berikan kepada dirinya. Maka dia tidak lagi perlu minta keselamatan itu. Justru Daud menunjukkan percayanya itu bukan dengan berdoa, Tuhan beri aku keselamatan, selamatkan aku dari musuh. Daud betul-betul percaya Tuhan menyelamatkan dia. Maka dia tunjukkan iman percaya itu dengan apa? Bersorak-sorak. Dia tidak biarkan kekhawatirannya menguasai dirinya. Dia tidak biarkan kesedihannya membuat dia terpuruk dan patah semangat. Tapi justru Daud bersorak-sorak untuk menunjukkan, aku pasti diselamatkan oleh Allahku. Karena aku percaya kepada kasih setianya, maka aku mau menyanyi untuk Tuhan. Tuhan yang sudah berbuat baik di masa laluku. Maka aku percaya Tuhan pun akan berbuat baik saat ini di dalam hidupku.
Sehingga Daud justru menunjukkan sikap yang berbeda. Dia tidak ikutin perasaan khawatirnya, dia tidak ikutin kesedihan hatinya, tapi dia justru lakukan kebalikannya. Dia bersorak-sorai, dia menyanyi akan kebaikan Tuhan. Sehingga itu menumbuhkan iman percayanya. Sering dalam menjalani hidup, banyak umat Kristiani yang melakukan kebalikannya. Karena tidak bisa melihat jalan keluar atas permasalahan, mulai semakin ketakutan. Berdoa kepada Tuhan, belum mendapat jawaban, semakin takut lagi. Sehingga akhirnya frustrasi di dalam hidupnya. Hidupnya dikuasai oleh kesedihan, ketakutan. Dan itu justru kerugian besar. Allah ingin Anda dan saya hidup berdasarkan iman, bukan karena melihat. Karena iman mempercayai ada pengharapan di dalam Allah. Karena Allahku adalah Allah yang maha segalanya. Maka ketika seseorang melakukan hidup seperti ini, apa yang terjadi? Allah pasti bersuka cita. Ternyata anakku yang sudah mengalami masalah seperti itu, tidak meragukan kasihku sama sekali. Tidak meragukan janji-janjiku. Jelas ketika Allah bersuka cita melihat iman percaya ini, Allah pasti akan memberikan lebih baik dari yang bisa kita minta. Dan itu disediakan untuk Anda dan saya mengalaminya. Maka jangan sia-siakan itu. Hiduplah sepenuhnya hanya bersandar kepada Allah dengan mempercayai Allah. Karena kalau kita hanya bersandar kepada diri sendiri, kepada kepandian kita terbatas. Kalau kita bersandar kepada harta kita juga tetap punya keterbatasan. Sebanyak apapun harta kita tetap ada batasnya. Begitu juga ketika seseorang punya kedudukan, punya kekuasaan, itu pun juga ada batasnya. Tetapi kalau Anda dan saya bersandar kepada Allah yang tidak terbatas, dan kita benar-benar hidup sepenuhnya percaya kepada Dia, maka kelemahan keterbatasan kita tidak lagi akan menjadi penghalang. Karena ketidakterbatasan Allah yang akan terjadi dalam hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana untuk aku bisa mengalami itu? Tadi di awal saya sudah katakan, ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Pertama adalah tahu. Tahu siapa Allah Tritunggal, tahu apa yang Dia janjikan, tahu apa yang Dia sudah lakukan di waktu lalu, apa yang Allah janjikan untuk masa depan kita, apa yang Tuhan tidak kehendaki untuk kita lakukan. Untuk bisa tahu berarti kita harus baca Alkitab. Liturgi gereja tiap hari, kalau Anda ikutin, kita akan terus-menerus diajak sekian waktu menyelesaikan membaca Alkitab itu terus-menerus diulang. Injil 3 tahun sekali selalu diulang. Kalau Anda perhatikan, ada tahun A, tahun B, tahun C. 3 tahun sekali selalu diulang. Sedangkan bacaan pertama, itu ada 2 tahun sekali selalu balik lagi. Sehingga kalau kita ikuti setidak-tidaknya 3 tahun, itu kita menyelesaikan 1 kali inti dari Alkitab. Meskipun ada bagian-bagian yang dilewati. Karena dianggap sudah mencakup di dalamnya. Maka kalau kita baca tiap hari dan firman itu kita serap, kita akan tahu. Tapi ternyata tahu saja tidak cukup. Karena banyak orang yang tahu Allah itu kasih, Allah itu maha rahim, Allah itu sang pencipta, dengan berfirman semuanya terjadi, berarti Dia maha kuasa, semua tahu. Tapi ternyata orang itu ketika punya masalah, perginya ke dukun. Pengetahuan yang kemudian dia katakan percaya lewat mulut tidak menjamin. Maka perlu sampai tahu itu harus mengalami. Untuk kita bisa dari tahu sampai mengalami berarti
ada 4 langkah. 4 langkah yang Anda dan saya harus jalani. Apa itu langkah-langkah itu? Yang pertama adalah kembali tahu firman. Yang kedua adalah percaya firman. Setelah kita tahu firman, kita perlu percaya firman. Setelah percaya firman, perlu langkah berikutnya. Karena banyak orang yang percaya, sehingga karena percaya dia berdoa, minta pertolongan Tuhan. Tapi dia tidak melakukan langkah selanjutnya, sehingga akhirnya iman percayanya sia-sia. Karena setelah tahu, seseorang perlu percaya. Dan kalau dia percaya, maka dia harus ambil tindakan. Ambil tindakan. Bersikap, ambil satu tindakan. Ambil keputusan, langkah ketiga. Setelah ambil keputusan, maka langkah keempat dia harus bertindak. Jadi firman yang dia tahu, dia harus percaya firman itu. Bukti percaya adalah dia mengambil keputusan sesuai firman itu dan dia bertindak dengan melakukan firman itu. Ketika seseorang melakukan 4 langkah sederhana ini, maka dia akhirnya tidak hanya sekedar tahu firman, tetapi dia akan mengalami firman itu. Ternyata Tuhan itu ada. Ternyata Tuhan itu hidup. Ternyata janji-janjinya benar-benar disediakan untuk terjadi dalam hidupku, dan betul. Dan betul. Firman Allah benar-benar diberikan untuk kebaikan kita. Tetapi berapa banyak orang-orang yang tidak mempercayainya. Salah satu contoh, ketika dia dilukai oleh seseorang, dia menjadi jengkel, dia menjadi marah, bahkan kemudian benci dan dendam. Firman Allah mengatakan apa? Ampuni dia. Ketika Petrus bertanya, berapa kali Tuhan aku harus mengampuni? 7 kali? Tuhan mengatakan 70 kali 7. Artinya terus-menerus. Tidak mungkin kita hitung terus. Kamu 1 kali ya, aku ampuni. 2 kali enggak. Artinya terus-menerus. Tapi apa yang terjadi bagi orang meskipun sudah dibaptis, tapi dia tidak percaya kepada Allahnya. Dia tidak percaya kepada firman Allah. Ketika dia diberitahu untuk ngampuni, dia jawab apa? Kok enak? Aku yang dirugikan, kok aku yang harus ngampuni lebih dulu? Tidak. Saudara, ketika dia melakukan itu, berarti dia semakin merugikan dirinya sendiri. Karena ketidakpercayaan dia terhadap firman Allah ini. Firman Allah diberikan untuk kebaikan yang melakukan. Itu pertama-tama terjadi. Yang melakukannya akan mengalami yang terbaik dari Allah. Apapun permasalahan dalam hidup kita, apapun persoalan kita, Tuhan ada jawabannya. Yaitu di dalam Alkitab firman-Nya. Persoalan permasalahan kita semua ada jawabannya. Saya ketika punya masalah hidup, saya datang pada Tuhan. Saya minta jawaban Tuhan. Dan proses saya mengalami, ternyata Tuhan itu hidup. Tuhan itu menjawab. Waktu saya dibaptis, saya hanya percaya KTP saja. Berdoa aja enggak pernah. Karena otak saya selalu berpikir, wah enggak masuk akal ini. Itu yang menjadi penghalang. Dan saya bersyukur karena Allah yang mengasihi saya. 9 tahun kemudian, Allah menyadarkan saya, kalau saya mau mengalami Allah yang hidup, Allah yang menciptakan segalanya, Yesus Tuhan yang sungguh mengasihi saya, sehingga mati disalib untuk menebus dosa saya, dan dia sudah bangkit. Kalau saya mau mengalami perjumpaan, berarti saya harus percaya. Maka saya belajar percaya waktu itu. Alkitab mengatakan harus berdoa. Berdoalah dan berjaga bersama aku selama 1 jam. Saya mulai belajar berdoa. Dulu makan aja saya enggak pernah berdoa. Tapi pada waktu itu saya belajar berdoa. Ketika saya baca Alkitab,
ternyata para murid bisa bercakap-cakap dengan Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang sudah naik ke surga. Kisah para rasul menceritakan bagaimana para murid ini bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Para rasul, para murid gereja perdana bisa bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Roh Allah yang diberikan tinggal dalam diri yang sudah dibaptis. Maka saya belajar percaya. Saya belajar percaya saat saya berdoa. Saya percaya Allah hadir meskipun mata saya tidak bisa melihat. Saya percaya saat saya berdoa Tuhan mendengar meskipun saya tidak melihat perubahan apapun di sekitar saya. Saya belajar percaya. Dan kemudian ketika ada masalah, saya juga seperti Daud. Datang pada Tuhan minta jawaban. Tuhan, aku punya masalah gini. Dan saya mulai pasang telinga. Kenapa? Karena di Alkitab kan dikatakan, loh, para murid itu bisa bercakap-cakap, bisa mendengar suara Tuhan, bisa mendengar suara Roh Kudus. Pengertian saya waktu itu berarti pakai telinga. Maka saya pasang telinga. Saya tunggu jawaban. 1 hari lewat, 1 minggu lewat, 1 bulan lewat, ternyata saya juga tidak mendengar-dengar apapun. Saya tidak dengar jawaban apapun lewat telinga. Tapi apa yang terjadi saat saya menoleh ke belakang? Loh, ternyata Tuhan sudah menjawab. Hal yang saya tanyakan ini dijawab Tuhan lewat terlintas di pikiran. Oh iya, harusnya begini. Itu dunia yang mengatakan inspirasi. Ada saat-saat saya baca Alkitab, ada satu ayat yang menguatkan, oh ini jawabannya. Di waktu yang lain, pada saat saya misa, masalah saya persembahkan sebelum misa, setelah itu saya ikuti misa, saya kaget. Karena ketika Romo homili, ada satu kalimat, saya kaget. Loh kok ini jawabannya? Dan betul-betul terjadi seperti yang dikatakan. Di waktu yang lain, saya mendapat jawaban lewat mimpi. Di waktu yang lain lagi, ternyata Tuhan menjawab lewat orang yang belum Kristiani. Ketemu dia ngomong-ngomong, saya kaget. Loh, semalam kami berdoa kok orang ini mengatakan sesuatu, kok ini jawabannya? Itu Tuhan. Sejak itu iman saya berubah total. Iman saya mulai bertumbuh percaya. Dan saya belajar untuk mempercayakan hidup saya kepada Tuhan sepenuhnya. Kenapa? Karena ketika saya membaca Alkitab, saya semakin menyadari saya ini ciptaannya Tuhan. Hidup saya ini berasal dari Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan untuk memelihara hidup saya. Maka kenapa saya harus khawatir? Kenapa saya harus takut? Kenapa saya tetap bersandar kepada keterbatasan manusiawi saya? Itu kesalahan besar. Kalau sebagai seorang istri Kristiani, saya tetap hidup seperti itu. Dan jelas itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan ingin supaya saya benar-benar mempercayai Dia total di dalam seluruh sisi hidup saya. Baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan berkeluarga, dalam pekerjaan, dan dalam seluruh sisi hidup saya. Ternyata saya mengalaminya. Berbagai kesulitan di berbagai sisi kehidupan. Saat saya datang, Tuhan punya jawabannya. Dan ketika saya mendapat jawaban itu dari firman-Nya, kemudian 4 langkah itu perlu saya lakukan. Masih ingat apa tadi 4 langkah? 2 poin besar supaya kita bisa percaya kepada Allah terus-menerus dalam seluruh sisi hidup kita, ada 2 poin besar, yaitu mengetahui dan mengalami. Dari mengetahui untuk sampai dengan mengalami ada 4 hal. Yaitu pertama adalah tahu firman. Setelah tahu firman, maka percaya firman. Setelah percaya firman, ambil keputusan sesuai firman dan bertindak melakukan sesuai firman. Ketika 4 hal ini saya lakukan, ada satu pergumulan hidup. Kenapa? Karena sering yang difirmankan Allah justru bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Saat saya mengalami kesulitan keuangan,
Apa yang Tuhan berikan melalui firman-Nya? Saya datang, saya punya kesulitan, saya minta pertolongan Tuhan. Jawaban Tuhan adalah, berilah dan kamu akan diberi. Waduh, saya bergumul. Tuhan, saya ini punya permasalahan keuangan, untuk bayar utang aja enggak bisa. Kok sekarang bahkan saya disuruh memberi? Tapi di situ saya diperhadapkan. Setelah saya tahu firman, saya berani mempercayai firman tidak? Ketika saya mengatakan saya percaya, berarti saya harus ambil keputusan sesuai dengan firman itu dan saya bertindak. Waduh, itu tidak mudah. Karena otak saya terus kalkulasi, iya kalau benar. Lah kalau tidak, lah semakin keuangan kami kan semakin parah. Dan disitulah saya datang berdoa. Saya belajar seperti Daud. Saya minta, Tuhan beri aku kemampuan untuk bisa melakukan firman. Itu yang saya doakan setiap hari. Karena saya tahu saya tidak mampu melakukannya. Karena otak saya terus kalkulasi dan saya tidak rela. Maka doa saya setiap hari cuma minta, Tuhan mampukan aku untuk bisa melakukan firman. Dan saya tahu, saya doakan ini waktu itu hampir 1 bulan. Terus-menerus. Satu titik tertentu saat saya berdoa ada satu keyakinan. Baik Tuhan, besok saat saya gajian, karena waktu itu saya bekerja, ikut perusahaan orang lain. Saat saya gajian, saya akan berikan sebagian. Tidak ada keraguan. Dan itu yang saya baru tahu, di Alkitab dikatakan karunia iman. Besok saya terima gaji, saya berikan sebagian. Saya sumbangkan. Dan ternyata apa yang terjadi, Allah memberikan saya beberapa kali lipat dari yang saya berikan. Yang saya berikan itu tidak ada artinya dengan yang saya terima balik. Kenapa? Yang saya terima balik itu hampir sekian lipat ganda. Itu dari sisi keuangan. Sehingga iman saya, iman percaya kepada Allah akan hal yang berhubungan dengan keuangan, dengan pekerjaan mulai bertumbuh. Tapi juga ada permasalahan dalam keluarga. Saya dulu egois, mau menang sendiri, sehingga keluarga banyak luka. Saat saya datang kepada Tuhan, firman Tuhan apa? Yakobus 5 ayat 16. Di situ dengan jelas firman Allah mengatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan agar kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Maka saya harus melakukan bagian saya. Setelah saya tahu firman, saya percaya firman Allah tidak pernah salah karena Dia Maha Tahu. Allah tidak akan pernah salah. Allah tahu kelemahan keterbatasan saya. Allah tahu situasi yang terjadi di dalam keluarga saya yang terluka. Allah tahu semua hal. Tinggal permasalahannya, apakah saya berani mempercayai Allah? Dan bukti percaya itu setelah tahu percaya, saya ambil keputusan untuk melakukannya dan bertindak. Maka saya lakukan itu. Kami mengadakan persekutuan doa keluarga. Saya kemudian minta maaf, minta ampun. Saya terus kemudian kami saling mendoakan. Dan proses. Kalau luka itu cukup lama terjadinya, maka penyembuhannya pun juga perlu waktu. Dan ternyata benar, keluarga kami dipulihkan. Begitu juga dalam hal-hal yang lain. Dalam sisi-sisi yang lain. Dalam relasi dengan orang lain, dalam kesehatan, Alkitab ada jawabannya. Maka marilah, jangan hidup hanya karena melihat, itu satu kerugian besar. Sebagai orang yang sudah dibaptis, Tuhan menginginkan seperti yang Dia firmankan melalui Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat.
Sehingga ketika kita menjalani hidup seperti ini, maka seperti yang telah dicontohkan oleh Daud, sebesar apapun masalah itu, sampai menimbulkan kekhawatiran dan kesedihan, Daud tetap yakin akan kasih setia Allah. Daud tetap yakin akan penyelamatan Allah. Sehingga Daud tidak perlu minta itu dari Allah. Tetapi dia tunjukkan iman percayanya dengan dia menyanyikan kebaikan Allah. Dia bersorak-sorai untuk menunjukkan, aku meskipun hati kecilku khawatir, aku tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran. Sehingga dia bersorak-sorai. Ketika dia tidak mampu bagian, yaitu dirinya tidak bisa mengatasi, dia datang minta, Tuhan buat mataku bercahaya. Artinya minta supaya dia diberi semangat. Dan kita tahu perjalanan Daud adalah seorang raja yang berkenan kepada Allah. Malam hari ini firman sudah diberikan. Mari agar kita tidak hidup di dalam keterbatasan manusiawi. Tetapi kita benar-benar beralih hidup di dalam ketidakterbatasan ilahi oleh rahmat baptis. Dengan hidup percaya sepenuhnya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak atas kasih kemurahan. Sehingga kebenaran sabdamu boleh kami dengar malam hari ini. Yang menyadarkan kami bahwa bagaimana seharusnya hidup sepenuhnya hanya mempercayai Engkau. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, renungkan kembali perjalanan hidup rohani. Sudahkah engkau mempercayai Allah sepenuhnya dalam seluruh sisi hidupmu? Renungkan kembali di waktu-waktu lalu ketika ada persoalan permasalahan. Dan masalah itu lebih besar dari kemampuanmu untuk mengatasi. Apakah engkau hidup di dalam kekhawatiran? Jika itu terjadi, itu adalah hal yang normal. Karena kita punya perasaan. Tetapi apakah engkau terus-menerus hidup di dalam kekhawatiran ini sehingga tidur tidak nyenyak? Ketika bangun fokus terus kepada masalah sehingga tidak lagi bisa melakukan hal-hal lain. Menjadi sensitif, emosional, gampang tersinggung, mudah marah. Jika hal-hal ini terjadi, berarti belum benar-benar mempercayai Allah. Berarti pusat hidup kita masih kepada keterbatasan diri sendiri. Maka berdoalah minta ampun saat ini. Karena ketika kita terus menjalani hidup seperti ini, maka Allah dalam hidup kita adalah Allah yang kecil. Allah yang tidak bisa menolong. Dan itu tercermin di dalam sikap kekhawatiran, ketakutan kita. Dan jelas Allah tidak menghendaki anaknya hidup seperti ini. Allah menghendaki bahkan ketika ada masalah pun anaknya tetap mempercayai dia seperti yang diteladankan Daud. Sehingga Allah akan benar-benar turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan menurut waktu Allah. Karena waktu Allah adalah waktu yang terbaik. Karena Allah tidak pernah salah. Allah hanya minta kita berani mempercayai. Mintalah untuk engkau dimampukan. Agar engkau bisa memiliki pengalaman ini. Mempercayai Allah sepenuhnya di dalam seluruh sisi hidupmu. Dengan melakukan 4 langkah tadi. Tahu firman. Artinya tiap hari harus mulai membaca firman. Dan melakukan Lexio Divina dengan firman itu. Setelah itu mempercayai firman. Ambil keputusan sesuai firman dan bertindak. Maka engkau akan melihat
Kebenaran-kebenaran firman akan mulai terjadi. Allah yang sudah menjadi Bapamu sungguh-sungguh nyata hadir dalam hidup sehari-harimu. Dan Roh Kudus akan memimpin hidup. Berdoalah saat ini. Mintalah kepada Allah Roh Kudus untuk menolong engkau mampu melakukan 4 langkah ini setiap hari. Ketika melakukan Lexio Divina sesuai liturgi gereja. Maka engkau akan lihat hidupmu akan berubah. Terima kasih Bapa untuk kasih kemurahan-Mu. Engkau tahu segala kelemahan keterbatasan kami. Maka Engkau sudah berikan Roh-Mu yang kudus untuk tinggal dalam diri kami untuk menolong kami. Allah Roh Kudus ampuni kami. Kalau dalam menjalani hidup kami sering melupakan kehadiran-Mu. Dan hanya mengandalkan kemampuan kami yang terbatas. Sehingga ada saat-saat kami putus asa. Ada saat-saat kami hidup di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Ampunilah kami. Engkau telah mendengar komitmen setiap anak-anak-Mu untuk menyerahkan hidup hanya untuk Engkau pimpin. Maka aku percaya, mulai detik ini dan waktu-waktu yang akan datang, hidup kami akan berbeda. Ketika kami datang kepadamu, dan Engkau memberi petunjuk, petunjuk-Mu tidak pernah salah. Dan Engkau Maha tahu. Tambahkan kami iman untuk berani melangkah, mengambil keputusan dan melakukannya. Maka yang ada dalam hidup kami hanyalah mujizat dan mujizat. Kelemahan keterbatasan kami tidak lagi akan menjadi penghalang. Karena ketidakterbatasan Allah yang akan terjadi. Persoalan permasalahan tidak lagi akan membuat kami jatuh tersungkur dan patah semangat. Tetapi dengan kepenuhan dan pimpinan-Mu, Engkau akan bawa setiap kami hanya untuk menjadi pemenang dan pemenang. Sehingga dimanapun kami berada, melalui perkataan dan perbuatan kami boleh menjadi saksi Kristus yang menghadirkan Kristus dalam relasi dengan sesama, sehingga orang-orang lain bertobat dan diselamatkan, dan hanya nama Allah yang dipermuliakan. Kemuliaan hanya bagi Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus sepanjang malam ini dan di sepanjang hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini kami tayangkan persembahan kasih ke BCA 388055734 atas nama Beli Harjono. Oke, Bu Desi bisa tutup dalam doa malam ini. Ya, makasih. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, mari kita hening sejenak dan mengarahkan hati kita ke hadirat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kehadirat-Mu, di mana Engkau telah mengumpulkan kami semua pada malam hari ini untuk boleh mendengarkan firman-Mu yang begitu indah. Bapa, bimbing kami terus. Jangan pernah Kau biarkan kami terjatuh di dalam kelemahan-kelemahan kami. Bangkitkanlah kami selalu ya Bapa, agar kami boleh tetap setia kepadamu. Dan tumbuhkanlah iman kami, agar kami boleh memiliki iman percaya, seperti yang Kau kehendaki. Bapa, berkati juga Bapak Cendana bersama seluruh keluarganya. Pakailah beliau untuk memberitakan Injil-Mu kepada setiap orang, agar setiap orang boleh semakin bertumbuh imannya dan semakin percaya penuh kepadamu. Berkati kesehatan dan segala usaha dan pekerjaan dari Bapak Cendana dan seluruh keluarganya.
Bapa, kami percaya Engkau Allah yang penuh kasih akan senantiasa menyertai kami untuk selama-lamanya. Semua doa-doa kami ini ya Bapa, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian, dan juga untuk Pak Chen dan semua kerabat ya, sahabat dari YouTube maupun dari Zoom. Kita akan berjumpa kembali dan salam sehat semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan bulan depan. Tuhan berkati.